kembali dengan channel Jual Beli Saham. Akhir-akhir ini sangat ramai dengan berita tentang asing yang memborong PTBA sehabis ex-date pembagian dividen. Bahkan asing memborong ketika sahamnya ARB. Nah, kebetulan di video sebelumnya saya membahas potensi saham PTBA, sehingga saya berpikir saya bukan ahli, tapi saya ingin coba memberikan analisa sederhana saya tidak apa yang terjadi. Tentu banyak sekali di sana para ahlinya memberikan analisanya. Lalu bagaimana dengan analisa yang sederhana dari saya? Sebelumnya kita mungkin dengar dari para ahli itu mengatakan, bahkan di berita ya katanya, itu mungkin salah pencet, artinya memang kesalahan, jadi bukan kesengajaan, bahwa itu order terjadi gitu. Macam-macam, apakah itu pakai auto atau salah pencet, tadinya mau jual tapi malah beli, dan seterusnya. Banyak yang menganalisis itu di sana. Ada juga yang satu hal yang mengatakan itu memang sengaja, karena memang mau akumulasi, walaupun tidak jelas mungkin maksudnya apa, atau mungkin ada hal yang lain karena hanya dilakukan oleh satu broker saja misalnya. Apapun alasan itu, mungkin penting dan mungkin tidak penting. Banyak yang mengatakan akhirnya kembali ke tujuan kita awal apa gitu. Tapi sebelum menuju ke sana, izinkan saya memberikan pandangan sederhana saya, bukan dari para ahli, tapi ini yang common sense saja. Dengan dalam situasi ini saya ingin kembali ke bagian besar atau big picture dari hal ini. Yang ingin saya tunjukkan adalah ini merupakan grafik atau performance dari sektor pertambangan 11 tahun ke belakang ya, dari tahun 2009 sampai tahun 2020. Kalau kita lihat, ini salah satu sektor di IHSG yang performanya paling jelek ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, sektor pertambangan ini dia cuma naik 64%, sementara 11 tahun cuma naik 64%. Sementara sektor-sektor lain itu ada yang naik sampai 400%, 500, 600% ya, dibandingkan dengan 11 tahun yang lalu. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan performance terbaiknya dia, nilai tertinggi itu dia sampai dibandingkan dengan waktu itu 2009 itu performanya dia tertingginya 355% ya. Jadi dibandingkan dengan harga tertingginya dia, ini sudah turun jauh. Dan kalau kita lihat itu performance peak-nya itu, puncaknya terjadi tahun 2010, lalu terus turun sampai puncaknya itu, bottomnya itu di tahun 2016, lalu mulai bangkit lagi, lalu mencapai puncak lagi 2018, lalu turun lagi, dan kemarin ikut koreksi, ini global koreksi ini, lalu mulai bangkit lagi dan sampai sekarang gitu. Itu yang terjadi di sektor pertambangan. Yang kedua, kalau kita lihat PTBA sendiri sebetulnya tidak jauh dari itu juga. Nah, kalau kita lihat ini PTBA sama. Jadi tahun 2000 agak berbeda sedikit, kalau dia tahun 2000 betul sama ya, 2011-an, tadi bukan 2010, itu dia puncaknya, lalu 2016 itu bottomnya, lalu dia bisa kembali, PTBA ini kita lihat ya, bisa kembali
Dibandingkan dengan kalau yang sektor mining tadi tidak bisa kembali ke puncaknya ya. Ini PTBA bisa kembali ke puncaknya tahun 2018. Ya. Memang terjadi koreksi lagi sampai akhirnya menyentuh level ini. Artinya apa ini? Kalau kalau menurut saya dibandingkan dengan saham pertambangan yang lainnya, PTBA ini merupakan salah satu yang terbaik. Yang terbaik. Karena ketika yang lainnya itu bangkit ya 2016 itu tidak bisa mencapai titik kembali di tahun 2010, tapi PTBA bisa. Berarti ini saham yang terbaik di sektornya itu sendiri gitu. Nah, lalu apa hubungannya gitu? Menurut saya apa hubungannya? Saya mencoba mencari research kecil-kecilan sebatas pengetahuan yang saya bisa dapat itu. Apa korelasinya yang bisa? Karena kemarin itu sempat ada kabar sentimen harga batu bara yang mulai naik gitu. Lalu saya coba cari harga batu bara itu sendiri gitu. Dan saya mendapatkan ini. Ini harga batu bara ternyata memang tahun 2010 itu puncaknya harganya. Lalu turun terus sampai 2016 dan kembali naik, lalu turun sampai puncak lagi 2016, lalu turun sampai sekarang. Dan ini sudah hampir juga menyentuh all time low-nya ya. Ya, harga terendah dari batu bara di tahun 2016. Hampir ya, tapi belum, memang hampir. Sudah hampir menyentuh bawahnya. Artinya buat saya analisa sederhananya PTBA memang dipengaruhi oleh harga global batu bara itu sendiri. Apalagi memang Indonesia itu merupakan salah satu negara eksporter terbesar ya. Biggest exporter of local Indonesia salah satunya ya. Ini. Dan salah satu importer yang producer yang paling besar adalah Cina. Nah, ini juga kenyataan yang ada gitu ya. Nah, jadi yang kedua itu tadi poin yang ingin saya sampaikan, ini ada korelasinya dengan harga batu bara. Satu. Yang kedua, ini harganya sudah mendekati benar-benar harga terendah tahun 2016. Pertanyaannya tentu banyak yang pengen tahu, kira-kira harganya gimana ya? Nah, saya coba ini juga ada forecast di sini. Nah, tentu ini hanya forecast ya. Kebenarannya kita nggak tahu karena faktornya banyak sekali gitu. Forecastnya mengatakan harganya masih expect untuk turun ya. Tadi dari 56 sampai ke 52 akan turun sedikit sampai akhir dari quarter ini, artinya akhir Juni masih akan sampai turun sampai 52 ya. Dan bahkan dikatakan di situ untuk 12 bulan ke depan dia masih akan turun sedikit dari 52 menjadi 46. Mungkin namanya forecast ya, mungkin dia akan mencoba menyamai titik terendah 2016 ya, karena mungkin kalau istilahnya ini resisten kuat di situ ya. Ini forecastnya. Artinya kalau forecast ini seperti itu, jadi kemungkinan PTBA untuk turun tetap ada. Tapi yang kedua kita juga tidak di samping memang PTBA saya katakan ini mungkin perusahaan yang terbaik ya. Terbaik di sektor ini di Indonesia gitu ya, salah satu yang terbaik di sektor di Indonesia. Tetapi kalau berdasarkan forecast ini mengikuti global, bagaimanapun juga pasti akan ikut. Nah, ini sekali lagi ini forecast. Bagaimana hasilnya kita juga tidak tahu. Salah satu faktor yang penting di sini adalah misalkan Cina ini sebagai salah satu produser atau konsumer yang paling besar. Dan Indonesia itu merupakan salah satu eksporter yang besar. Artinya, kalau kebutuhan ini, terutama dalam waktu ke depan ini semakin meningkat, ini tentu akan menggenjot kenaikan harga batu bara. Sebaliknya, kalau tetap mengalami tekanan dan negara-negara consumer itu menemukan alternatifnya,
tentu harga batu bara akan mengalami tekanan dan mungkin turun seperti prediksi tadi gitu. Ini yang menurut saya logika akan terjadi. Tapi poinnya adalah yang jelas sekarang satu, bahwa harga ini dipengaruhi oleh harga batu bara. Kedua, kita tahu harga batu baranya itu hampir menyentuh titik terendah ya tahun 2016 ya, sudah hampir menyentuh di sana. Lalu yang ketiga, PTBA itu sendiri salah satu perusahaan terbaik di sektor mining ini. Nah, dengan tiga hal ini apa kemungkinannya? Menurut saya ya, kita lihat kalau di grafiknya PTBA itu sendiri ya, kalau dia terjadi koreksi turun lagi, masih ada kemungkinan besar dia kembali ke level support di Fibo 23,6 ini, sehingga potensinya bisa turun 20% dari harga yang kemarin ya. Tetapi kalau sentimennya positif, artinya kebutuhan harga batu bara kembali naik. Beberapa bulan terakhir ini harganya agak turun karena memang dipengaruhi oleh COVID, sehingga tentu ekspor juga bisa berkurang dan seterusnya, sehingga harganya sempat terkoreksi. Di samping memang ini koreksinya memang luar biasa ya. Kalau sentimennya positif, harganya batu bara tetap dibutuhkan, apalagi kalau terjadi memang ketegangan terus ini di situasi global, sehingga negara yang membutuhkan batu bara atau konsumer terbesar itu membutuhkan banyak energi, bisa saja itu memicu sentimen positif terhadap batu bara sehingga harganya akan naik. Dalam situasi itu maka ini PTBA akan bisa naik, justru bisa menembus level 50%, ada potensi sekitar 25% dari titik sekarang. Nah, saya kira itu analisa sederhana yang saya pikir logika masuk akal, yang mungkin saya bisa terima gitu. Kembali lagi ke posisi kita, kembali ke apa tujuan kita kemarin seandainya kita membeli PTBA. Apakah kita cuma melihat dividen itu sebagai yang kita tuju, ataukah juga kita ada unsur bahwa kita percaya PTBA ini perusahaan bagus di sektornya, dan kedua tentu kita percaya bahwa sentimen atau market dari industri ini akan kedepannya justru mungkin masih akan naik. Nah, ini yang mengaruhi kita mengambil keputusan menurut saya. Dari sisi mana kita berada, atau mungkin kombinasinya, sehingga kita mau take the best of it, artinya kita mau yang terbaik. Apapun itu kembali kepada tujuan kita. Kalau yang awalnya memang kita cuma ngincer dividen, ya harusnya kemarin itu kesempatan kita untuk melepas karena sudah untung ya. Tapi kalau kita melihat long term dan kita punya keyakinan ini harganya akan rebound balik lagi, ya dua-duanya kita bisa dapat. Artinya dividen kita dapat dan kita mendapatkan potensi untuk kembali mendapatkan keuntungan gain dari kenaikan harga batu bara seiring dengan kenaikan harga PTBA, seiring dengan kenaikan harga batu bara itu sendiri. Nah, itu dua pilihan yang mengingatkan kita untuk mau di pihak mana kita, kembali lagi pada tujuan awal kita. Tapi semoga analisa sederhana yang saya berikan ini boleh membantu atau bermanfaat buat kita yang ikut jadi bingung mau ambil posisi yang mana gitu. Semoga ini menjadi satu tambahan informasi yang bermanfaat, dan terima kasih sudah melihat singkat
dari analisa ini. Jikalau ini bermanfaat, tolong dukung channel kami dengan subscribe atau like. Dan sampai bertemu di analisa dan video selanjutnya.